warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Wiwi. Hari ini kita melaksanakan pendampingan individu 2 belum Lokakarya 2. Jadi pendampingan pada hari ini adalah tentang apa, Mbak Mi? Perubahan visi dan paradigma perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ya, jadi kita itu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian sudah ada dokumen-dokumen seperti rumusan visi dan sebagainya. Sudah ada. Apa proses yang Ibu Wiwi lakukan yang sudah berjalan selama 1 bulan? 1 bulan selama pendidikan calon guru penggerak, saya sudah mulai mengimplementasikan bagaimana memberi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelas. Kemudian sudah memberikan bagaimana membuat pembelajaran yang diferensiasi gitu Pak. Kemudian menerapkan juga disiplin positif dalam kelas. Jadi sudah mulai mengimplementasikan ya Mbak Wiwi? Sudah mulai, walaupun belum begitu belum begitu terus menerus gitu kan, tapi sudah mulai. Bagaimana dukungan kepala sekolah rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu Wiwi jalani? Kalau dukungan kepala sekolah Pak, ya sangat mendukung sekali. Rekan sejawat juga seperti yang kita lihat tadi, teman-teman sudah bantu menyiapkan sarana prasarana juga. Ya, kerjasamanya bagus ya tadi rekan-rekan. Ya, walaupun tidak diminta gitu kan, mereka tuh tahu gitu kalau ya, saya ini sebagai contoh pembelajaran bagi kita. Oke, kemudian untuk dukungan itu yang berikan baik itu tadi saya lihat ya, tenaga, pikiran mengatur dan sebagainya. Mantap ya. Apa yang Ibu Wiwi lakukan untuk menghadapi tantangan ke depan, yaitu apa? Tantangan kalau di dalam proses pendidikan ini Pak, kalau saya di sini nih, tantangan saya ini berhubungan dengan sinyal. Nah, karena kadang membuat tugas itu kan harus tepat waktu gitu Pak, pengiriman tugasnya harus tepat waktu. Jadi saya harus mencari lokasi yang benar-benar sinyalnya kuat. Apalagi di sekolah kami ini kan wifi itu kan belum ada. Mudah-mudahan dengan ini nanti ya kita sampaikan kepada kementerian lah, biar sekolah itu setiap sekolah ada jaringan wifi gitu kan. Jadi itu ya Mbak. Apa rencana Ibu Wiwi ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Ibu Wiwi jalani berjalan dengan maksimal? Ya, saya berusaha untuk menerapkan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini Pak, di sekolah kita, terutama tentang yang terakhir modul 1.4 ya Pak, tentang disiplin positif. Itu menurut saya sangat penting sekali kita sampaikan dengan teman-teman, juga mengajak agar melakukan disiplin positif, agar menerapkan disiplin positif. Karena kayaknya kalau disiplin positif ini Pak nggak bisa dilakukan oleh satu orang guru. Iya, harus banyak dukungan. Harus banyak dukungan. Karena kalau dilakukan oleh satu orang tidak akan Kemudian apa saja yang sudah Ibu Wiwi pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Ya, kalau modul 1.1 kemarin kita sudah mempelajari bagaimana filosofi pemikiran Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sedangkan di modul 2 itu adalah nilai serta peran guru penggerak yang sudah kita pelajari, dan yang modul ke 1.3 ini tentang visi guru penggerak. Jadi antara visi guru penggerak dengan visi nanti yang diciptakan sekolah, mudah-mudahan ada keselarasan ya. Kemudian apakah yang Ibu Wiwi pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Ya, kalau itu sudah pelan-pelan saya implementasikan Pak. Kemarin sudah mulai
membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, kelas impian gitu kan, dengan anak-anak gitu. Kemudian apa yang terjadi perubahan terhadap murid Ibu Wiwi di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon daripada murid? Tanggapan siswa sudah bagus sekali Pak. Mereka itu senang karena apa, dalam pembuatan kesepakatan kelas itu mereka dilibatkan. Suara mereka itu didengar. Oh Bu, kami ini mau seperti ini, kami ini belajarnya seperti ini. Jadi mereka sangat senang sekali. Ya, jadi saya juga senang gitu. Mereka lebih terbuka dengan saya, lebih suka lagi. Jadi yang selama ini kita dominan, dan kita sebagai guru sekarang secara perlahan-lahan kan. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Wiwi setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas Bu Wiwi? Ya, perasaan saya saya senang sekali Pak melakukannya itu, walaupun saya belum konsisten dalam melaksanakan semua apa yang ada di dalam modul 1.1, 1.2, 1.3. Tapi saya sangat senang sekali Pak karena ada perubahan lah pembelajaran kita sebelumnya dengan yang sekarang. Yang jelas ada perubahan. Yang kemarin itu berpusat pada guru, sekarang dirubah kan gitu. Minimal seperti itu ya. Contoh yang paling mudah lah gitu. Apa yang sudah baik, dan yang perlu diperbaiki oleh Ibu Wiwi ke depan? Kalau yang sudah baik ya, saya sudah melakukan perubahan itu tadi Pak, walaupun tidak banyak. Terus progres pembelajarannya juga sudah bagus. Kemudian apa yang akan saya perbaiki ke depan? Sepertinya saya harus memperbaiki bagaimana konsistensi saya dalam melaksanakan itu. Mantap. Ya, itu harus, masih muda, masih semangat sebagai pionir. Kemudian Ibu Wiwi, apakah Ibu Wiwi memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi sekolah? Karena kemarin waktu kita loka 1 ya. Loka 1 kemarin kita diminta untuk membuat merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah, saya sudah berusaha untuk membuat itu Pak, dengan teman-teman. Itu lingkupnya masih seluruh dewan guru Pak, masih seluruh dewan guru. Kalau saya mau bikin praktisi untuk khusus pelajaran IPS itu saya sendiri. Jadi saya membentuk itu atas nama semua guru. Itu masih dalam proses Pak. Ya betul Bang. Jadi komunitas praktisi bisa kita dengan wali murid. Yang penting Mbak Wiwi sudah mencoba sesuai dengan hasil loka karya 1 kemarin yang di lembar kegiatan. Kemudian apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah Ibu Wiwi? Apa tantangannya kira-kira? Tantangannya Pak, saya belum bisa mengajak seluruh rekan kerja saya ini. Kemungkinan mereka juga punya kesibukan lain, jadi belum bisa bergabung gitu Pak. Jadi untuk mengumpulkan mereka ini secara keseluruhan dalam satu waktu itu nggak bisa. Paling ada beberapa orang, kemudian beberapa orang yang tidak hadir. Kemudian Mbak Bu Wiwi, apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas bagi Bu Wiwi? Ya, paling kalau awal kita membuat komunitas itu Pak, banyak kesalahpahaman ya, perbedaan pendapat gitu kan Pak. Tapi itu bisa bisa dikomunikasikan, dan kami bisa membuat aksi yang sederhana untuk mengatasi itu Pak. Nah, mungkin apalah yang kami komunikasikan nanti. Kemudian strategi apa saja yang Ibu Wiwi lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi dengan sekolah Bapak Ibu? Tapi ternyata sudah ada Kak ya. Jadi sudah komunitas praktisi di sekolah itu kan tidak harus guru sejenis, mata pelajaran sejenis. Yang jelas Mbak Wiwi sudah membentuk itu. Apa rencana yang Ibu Wiwi lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Kalau bisa seluruh dewan guru ini terlibat ya. terlibat dalam komunitas ya. Ini.
Jadi kalau nanti sudah jadi terbentuk, daftarkan di PMM yang diakui oleh kementerian. Nah, kemudian ini Mbak Wiwi, nanti selanjutnya itu kita diskusi mengkomunikasikan visi prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti pengajar praktek mendampingi dan membimbing CGB berdiskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti itu pesertanya pengajar praktek, saya sendiri sebagai moderator, Ibu Wiwi sebagai pemandu diskusi, dan peserta diskusi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mungkin cukup itu saja Ibu Wiwi, terima kasih. Kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya, yaitu diskusi tentang visi perubahan sekolah. Terima kasih.